ibu dan bapak sekalian yang mungkin pada saat ini sudah mengantarkan anak-anaknya kembali ke pesantren, maka berbahagialah, sesungguhnya ia telah mengantarkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dirinya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita bersedih, jangan sampai orang tua bersedih ketika anaknya pergi menuju pesantren kemudian tidak menerima, ingin pulang kembali. Sedih memang akan ada sedih, karena tabiat manusia apabila terpisah dengan tempat tinggalnya, berpisah dengan saudara-saudaranya, maka dia akan merasakan kesedihan. Sebagaimana Nabi SAW dahulu ketika meninggalkan kota Makkah pun menangis, bahkan bersedih. Bagaimana tidak, tempat tersebut adalah tempat kelahirannya, tempat di mana ayah ibunya dahulu tinggal di sana. Bagaimana keluarga dan sanak saudaranya di sana. Akan tetapi dengan berat hati Nabi SAW hijrah menuju kota Madinah. Kota Madinah yang waktu itu belum tahu bagaimana, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, kecuali setelah datang Nabi SAW kemudian kota tersebut menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya perpisahan memanglah sangatlah berat. Akan tetapi yang lebih berat apabila perpisahan tersebut ketika ibu dan anak terpisah antara surga dan neraka. Ketika salah satunya berpisah, salah satunya tidak bisa dipertemukan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih sangat rindu, bahkan meninggalkan rasa sakit jika seandainya ibu bapak sekalian masuk ke dalam surga sedangkan anaknya berada di dalam api neraka. Mengantarkan anak ke pondok pesantren merupakan sebuah wasilah agar anak tersebut menjadi hamba yang soleh, yang bisa mengantarkan kedua orang tuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya ibu bapak sekalian yang sedang bekerja untuk mencari nafkah agar menafkahi anak-anaknya yang berada di pesantren dalam menuntut ilmu. Sesungguhnya rizki yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rizki bapak ibu sekalian, karena salah seorang dari anak bapak atau ibu sekalian berada di pesantren, tidaklah setiap gerakannya menjadi sebuah ibadah yang mengalir kepada bapak ibu sekalian. Bapak ibu sekalian punya anak di pesantren, kemudian dia membaca Al-Quran, pahalanya mengalir kepada bapak ibu sekalian. Kemudian apabila anak ibu berzikir, apabila anak ibu sholat, apabila anak ibu melakukan ibadah apapun di pesantren, maka pahalanya mengalir kepada orang tua. Maka janganlah bersedih. Sesungguhnya yang harus disedih, yang harus ditangisi adalah ketika kita tidak mampu berjumpa dengan anak dan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW mengatakan, zur gibban tazdad hubban. Jarang-jaranglah kalian untuk menjenguk atau berkunjung kepada saudara kalian, niscaya rasa cinta akan semakin bertambah. Seperti halnya di pondok pesantren, apabila anak tersebut sering ditelepon, sering dijenguk, maka ini akan semakin menjadikan anak tersebut tidak betah di pesantren. Maka jarang-jaranglah jika akan mengunjungi anaknya, maka jarang-jaranglah mengunjungi. Karena nanti cintanya akan bertambah besar. Kemudian ketika dikunjungi akan meluapkan cinta-cintanya. Berbeda dengan setiap hari menelpon, setiap hari dijenguk. Maka ini tidak akan menambahkan kerinduan kecuali hanya pertemuan saja. Maka gunakanlah masa yang ada bersama anak kita ketika di rumah menjadi tempat untuk mencurahkan rindu kita. Kemudian ketika berpisah, kirimkanlah doa-doa terbaik untuk anak kita di pesantren. Sesungguhnya dia membutuhkan doa dari orang tuanya. Dia membutuhkan support dan kekuatan doa dari orang tuanya. Di pesantren anak-anak kadang malas. Doakan dari rumah, ya Allah, angkatlah rasa malas dari anak saya, ya Allah. Ya Allah, anak saya di rumah ini jarang sholat, ya Allah. Mudah-mudahan di pesantren dia bisa melaksanakan ibadah dengan benar. Dimudahkan langkahnya dalam sholat. Apabila anak kita di rumah bahasanya kasar sama orang tua, maka doakan, ya Allah, luruskanlah lisannya. Tidaklah aku ingin mendengar dari lisannya kecuali perkataan yang baik kepada ayah dan ibu dan adik-adiknya. Kirimkan doa-doa yang banyak. Kesuksesan anak tidak lebih dan tidak banyak, melainkan orang tualah yang mengirimi doa-doa kesuksesan tersebut.
Jika anak tersebut diberikan taufik dan hidayah dalam menuntut ilmu, tambahkan doa. Tambahkan doa. Mudah-mudahan anak tersebut menjadi seorang ulama, menjadi seorang yang bermanfaat bagi umat Islam, seorang yang memberikan hidayah pada orang yang banyak. Kirimkanlah doa-doa. Setiap rindu doakan, ya Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan. Mudah-mudahan Engkau kuatkan hati anak hamba, ya Allah, di pesantren. Jadikanlah dia sebagai penyejuk pandangan hamba, ya Allah. Sesungguhnya banyak kekurangan hamba dalam ibadah, maka selamatkanlah hamba dari jalan anak hamba. Jika hamba masuk ke dalam neraka, maka selamatkanlah hamba oleh anak hamba. Berikanlah syafaatmu kepada anak hamba untuk dapat mendatangkanku ke surga. Maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bersedih. Jangan pernah kita merasa bahwa kita tidak mampu lagi berjumpa dengan anak kita. Jika seandainya ada anak yang meninggal di pesantren, seandainya ada yang meninggal, dia sedang berada di dalam jihad fisabilillah. Man kharaja, ya, man kharaja talaban lil ilmi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sedang berada di dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat ini anak ibu sekalian, baik ya yang ada di pesantren, perempuan maupun laki-laki, bahwa anak tersebut sedang didoakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk Allah, bahkan ikan yang ada di lautan pun memohon ampunan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Maka jangan sampai kita bersedih, ya. Kemudian yang berikutnya, jika kita menelpon anak kita, jangan sampaikan keluhan-keluhan kita yang ada di rumah. Ini biasanya banyak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jika nelpon anaknya, ini sampaikan problem-problem di rumah. Bapak mau dipecat, adik mau sakit, nenek mau sakit, kemudian ibu nggak punya uang. Ini sebenarnya hanya menambah beban bagi anak kita di pesantren. Hanya terpikir-pikir. Maka pilihlah kabar-kabar berita yang ingin kita sampaikan kepada anak kita di pesantren. Sampaikan kepada anak kita hal-hal yang membuat dia bahagia dan termotivasi. Sampaikan kepada dia motivasi-motivasi dan keinginan-keinginan kita, agar anak tersebut bisa tenang di pesantren. Jangan sampai setiap nelpon, ini bicarakan hanyalah problem. Tetangga kamu lempar ini, tetangga kamu begini, ibu begini, sakit begini, kamu begini. Itu akan menambah kerinduan saja, menambah depresi anak kita di pesantren. Maka kabarkanlah kepada dia. Jika harus mengabarkan Ustaz, maka kabarkanlah dengan cara yang baik. Nenek kamu sedang sakit sekarang, maka kakak di pesantren doakan nenek semoga sehat, semoga ini. Jangan sampai nenek kamu sakit nih, kasihan banget dia, pulanglah. Ini membuat anak kita semakin gak fokus di pesantren. Kemudian apabila kita mendapati anak kita di pesantren tidak betah, maka yang pertama kali kita lakukan adalah mendoakannya. Ya Allah, kuatkanlah hatinya. Ya Allah, kuatkanlah hatinya. Dan kuatkanlah hati saya untuk menahan rindu ini. Ya Allah, perpisahan di dunia hanyalah sementara. Aku tidak mau berpisah ketika anakku masuk di neraka dan aku di surga, atau anakku di surga dan aku di neraka. Pikirkanlah hal tersebut. Apalagi anak laki-laki, sudah saatnya mereka keluar, merantau. Karena nanti anak itu akan merantau dengan istrinya, akan pergi dengan istrinya. Begitu juga dengan anak perempuan, dengan anak gadis kita. Suatu saat nanti dia akan diambil oleh suaminya. Maka dengan itu, saatnya anak-anak kita mencari bekal untuk hidup mereka. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal sebagai orang tua. Maka yang akan kita butuhkan nanti di akhirat nanti adalah doa-doa orang anak kita yang soleh. Bukan lagi kekayaan anak kita, bukan lagi gelar anak kita, tapi doa-doanya, amal ibadah mereka yang akan sampai kepada kita. Sedekah-sedekah mereka. Maka kapan lagi kita akan mengajarkan hal tersebut, kecuali kita mengirimnya ke pondok pesantren. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.